checking your email, you receive an alarming message from your bank. It says that your account might be jeopardized and provides a link to enter in your private information. Even though the logos and contact information appear to be correct, this email wasn't from your bank, but instead it was sent by cybercriminals looking to phish you. Phishing is when scammers trick you into divulging personal and financial information by pretending to be a legitimate source. Just like fishermen cast lines with bait attached, these scammers send out official-sounding emails, hoping that you will let your guard down. They often build entire pages and logins dedicated to looking like authentic banks or businesses, designed to get you to gain your trust and lower your guard. Even more alarming, phishers can even pose as your friends and family to trick you. In some cases, a phishing email can install malware on your computer without you even entering your username and password. Regardless of how they obtain it, once cybercriminals have your login information, they can change your passwords, steal your money, and even your identity. There are many ways to identify a possible phishing email. No legitimate bank, government agency, or business would send you an email requesting that you re-enter your private information. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengerti apa intisari dari video tadi? Singkatnya, video tadi menjelaskan terkait apa itu phishing, lalu bagaimana cara menghadapi phishing, dan apa modus-modus yang dilakukan penipu untuk melakukan tindak kriminal di media sosial atau di internet. Dan di sini sudah saya paparkan ada 13 contoh phishing yang bisa terjadi di internet atau di sosial media. Yang pertama adalah phishing scams. Yang di sini mereka akan mengambil data diri teman-teman atau mungkin informasi login teman-teman, dan caranya itu bisa dari email atau mungkin tautan-tautan. Dan inti dari phishing scam adalah mereka ingin mengambil apa saja yang bisa mereka ambil. Dan di sini phishing scams ini sebenarnya mencakup dari ke-12 scams lainnya atau suatu penipuan lainnya dari sosial media yang nanti akan saya jelaskan. Yang kedua adalah lottery dan sweepstakes scams. Ini mungkin teman-teman tadi sudah lihat, ada selamat Anda memenangkan 120 juta, ini adalah lottery and sweepstakes scams. Jadi teman-teman diiming-imingkan menjuarai atau mendapatkan hadiah berapa ratus juta, atau mungkin barangnya bisa seperti barang fisik. Nanti diminta untuk mengirim data diri, nomor telepon teman-teman, alamat teman-teman. Itu adalah scams. Yang ketiga ada tech support scams. Dan di sini itu bukan hanya customer service yang berbau IT, tapi apapun itu, bank atau mungkin pinjaman atau mungkin tadi terkait alat-alat elektronik teman-teman, yang nanti ujung-ujungnya adalah meminta data diri, alamat, nomor telepon atau mungkin nomor rekening teman-teman yang nanti akan disalahgunakan. Yang keempat, jelas inti dari scams adalah mencuri identitas teman-teman. Jadi identity theft ini adalah para pencuri atau para scammer akan meminta atau mungkin menggiring teman-teman ke dalam suatu tautan yang nantinya mereka akan mengambil data diri teman-teman dan menggunakan dan menyalahgunakannya. Yang kelima ada employment scams. Jika teman-teman tadi melihat ada di awal video ada kegiatan, jika ingin kaya maka ayo ikut kami. Jika ingin mendapatkan 75 juta per bulan, ikuti ini, ada link tautannya. Hati-hati teman-teman, jangan sampai beberkan data diri teman-teman, jangan sampai beberkan alamat teman-teman, karena itu sangatlah fatal, itu sangatlah krusial. Nah, yang keenam adalah fake charity scams, yang dimana teman-teman mungkin tahu charity di sini bermaksudkan untuk menyumbangkan sebagian harta kita atau mungkin sebagian kekayaan kita untuk kelompok yang sedang mengalami musibah atau sedang mengalami suatu wabah. Makanya di sini fake charity scams itu bisa saja dia menyamar menjadi instansi charity atau instansi sumbangan yang nanti dia menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Lalu yang ke-7 ada credit card scams, ada credit card skimming. Yang di sini seperti tech support tadi, bahwa penipu akan berlagak layaknya dia adalah seorang yang bekerja di bank. Dan di sini teman-teman diminta untuk mengisi data diri, alamat, nomor telepon, nomor kredit, dan dia akan meminta password kredit teman-teman. Lalu yang ke-8 adalah real estate scams, yang di sini membahas terkait orang-orang atau penipu-penipu yang menjual lahan, menjual aset, yang tentu tadi kuncinya adalah meminta identitas teman-teman, nomor telepon teman-teman, dan alamat teman-teman. Lalu ada social security scams, yang di sini dia akan berlagak layaknya dia adalah
seorang instansi, bisa dia mengancam teman-teman melakukan suatu kesalahan. Ayo di sini teman-teman harus membayar berapa puluh juta untuk menebusnya agar teman-teman aman. Nah, bisa nanti dia langsung to the point seperti itu, meminta aset penggantian atau mungkin hanya sekedar tadi data diri, nomor telepon, alamat-alamat, NIK, NPWP dan lain-lain segalanya. Yang ke-10 adalah insurance fraud. Yang di sini dia adalah salah satu orang penipu yang mengatasnamakan dirinya sebagai pihak asuransi. Dia mengatasnamakan pihak instansi asuransi yang resmi, padahal mereka adalah seorang penipu. Bisa saja nanti mereka di awal meminta uang di muka dan meninggalkan teman-teman begitu saja. Lalu yang ke-11 ada investment scams. Di sini kalau teman-teman pernah melihat di pesan teman-teman atau mungkin di Facebook atau mungkin di platform lainnya, ada ingin cuan 20 juta, sini masukkan 10 juta atau mungkin berapa juta gitu. Itu jelas-jelas adalah scams. Oke. Lalu yang ke-12 adalah debt collection scams, dan di sini sama mirip dengan credit card skimming, yang dimana dia mengatasnamakan dirinya sebagai instansi yang berwenang, yang bisa atau punya kuasa untuk menjatuhkan atau mungkin mengambil keuntungan teman-teman karena ada kesalahan di teman-teman. Dia berlagak layaknya kita mempunyai kesalahan, kita mempunyai hutang yang nantinya dia tagih di sana. Lalu yang terakhir adalah tax scams, yang di sini sudah jelas pajak. Jadi mirip seperti tadi, dia akan menagih uang kepada teman-teman, dia mengancam teman-teman. Namun di sini lebih ke arah pajak. Nah, teman-teman tadi sudah mendengarkan ada 13 buah scams atau penipuan yang relevan atau mungkin masih sering kita temukan di sekitar kita saat ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita untuk menjaga diri kita, untuk menahan atau melindungi diri kita dari scam-scam yang sudah saya berikan tadi. Yang pertama dan yang paling utama, teman-teman harus ingat bahwa instansi resmi atau mungkin pihak resmi tidak akan pernah meminta teman-teman membeberkan informasi login teman-teman atau mungkin kata sandi teman-teman, seperti misal tadi adalah bank atau mungkin akun Gmail teman-teman, akun login teman-teman. Instansi resmi tidak akan pernah meminta itu kepada teman-teman. Yang kedua, bagaimana jika kita sudah memencet linknya dan kita diminta untuk mengisi informasi login? Di situ teman-teman harus tahu bahwa jika teman-teman mengklik link phishing, itu sebenarnya aman. Aman jikalau teman-teman tidak mengisi data diri atau mungkin data informasi login teman-teman, karena informasi login teman-teman tidak akan diserahkan ke web resmi, melainkan ke penipu tadi. Jikalau teman-teman sudah terlanjur mengisi data diri teman-teman atau mungkin informasi login teman-teman, cepat-cepatlah untuk mengganti selagi bisa. Jikalau itu password, ganti passwordnya. Jikalau itu data diri teman-teman, coba untuk pergi ke pengaturan akun teman-teman dan amankan. Gunakan 2FA atau Two Factor Authentication, yang di sana teman-teman akan diminta untuk memberikan verifikasi 2 kali. Yang ketiga adalah teman-teman harus cermat dalam membaca pesan atau mungkin mendengarkan bagaimana seseorang berbicara kepada kita jikalau itu adalah seorang telepon. Kalau misalkan teman-teman mendapatkan pesan, teman-teman harus lihat apa surel emailnya, bagaimana cara dia menyampaikan pesannya, apakah ada beberapa typo atau mungkin beberapa kata yang sengaja dibuat salah agar menghindari track bahwa itu adalah pesan yang scam atau menipu. Step terakhir dan yang paling penting adalah teman-teman harus berhati-hati dalam berselancar di internet. Saya Fadal Madagaisan, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.